Selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyapa saudara semua. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama memasuki doa pagi yang setiap hari Jumat kita biasanya lakukan di gereja kita, yaitu GKJ Banyuwangi. Tapi karena situasi yang sama-sama dalam keprihatinan ini, kita lakukan doa pagi kita saat ini di rumah kita masing-masing. Mari kita buka hari ini dengan penuh syukur karena Tuhan masih memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan segala persoalan yang ada. Mari kita bersukacita memuliakan Tuhan dalam keheningan, dalam saat yang teduh pagi ini. Kita awali dengan memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 60 kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Bait yang kedua, angin yang hebat menderu. Angin yang hebat menderu, awan berarah dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama akan mendengarkan, menghayati, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, sowan kepadamu ya Allah Bapa. Di tengah pergumulan dunia ini, kami bersandar kepadamu. Sebab siapakah Tuhan, gunung batu perlindungan hidup kami, selain daripada Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengenalkan cintanya kepada dunia. Teristimewa juga kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dalam keteduhan pagi ini Tuhan, kami mau membuka lembaran baru di hari yang baru pemberian dan rahmat Tuhan ini. Terima kasih atas semalaman Tuhan sudah menyelimuti kami dengan kasih kemurahan-Mu, sehingga kami bangun pagi ini dalam keadaan selamat. Kami syukuri nikmat yang dari Tuhan. Pagi hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam saat teduh doa pagi kami di rumah kami masing-masing bersama keluarga, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap hamba-Mu di tempat mereka masing-masing. Kami syukuri nikmat yang dari Tuhan, terlebih-lebih saat pagi ini Tuhan, kami tidak membawa kesucian diri kami, kesempurnaan diri kami, tetapi kami membawa segala kelemahan hidup kami, pergumulan kami. Kami serahkan semua kepada Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang dapat memulihkan keberadaan kami bersama Tuhan.
kiranya kami menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Saat pagi hari ini kami juga rindu untuk mendengar, menyaksikan kemurahan Tuhan melalui firman-Mu. Apa yang akan kami baca, kami renungkan pagi hari ini, kiranya kami dapat menyimpan serta memeliharanya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabda Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bacaan kita dari Pancaran Air Hidup GKJW, Jumat tanggal 17 April 2020, bacaan diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kiranya kita dapat mengikuti dan mencermati bacaan firman Tuhan pagi ini di rumah kita masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Begini firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada ibadah doa pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab pada hari ini sebagai pokok perenungan kita sambil dari ayat 2 yang begini firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Tema atau judul renungan kita pada pagi hari ini sesuai dalam pancaran air hidup adalah setengah mateng. Itu Bapak Ibu. Saudara-saudara, kalau kita makan nasi setengah mateng, kira-kira apa yang terjadi dengan perut kita? Pasti ada yang tidak beres dengan perut kita. Nah, jika kita misalnya adang atau menanak nasi itu ternyata setengah mateng, atau dalam bahasa Jawa itu masih kemledis, nah, kita akan merasa bahwa mengunyah nasi itu menjadi tidak nyaman. Yang biasanya nasi yang mateng itu ya kita tinggal mengunyah lalu akan mudah dicerna oleh perut ya, oleh sistem pencernaan kita. Tetapi ketika orang menanak nasi atau adang itu masih setengah mateng atau kemledis, pasti proses pencernaan kita ini ya secara alami tidak akan terasa nyaman, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses setengah matang ini bisa terjadi di dalam kehidupan iman kita. Nah, ketika kita beriman itu setengah matang, artinya kita menghayati kehidupan iman itu juga setengah-setengah. Setengah ngalor, setengah ngidul, dan seterusnya. Setengah ngetan, setengah ngulon, setengah tinggi, setengah bawah, Bapak Ibu. Yang terjadi kita malah akan menyaksikan ya, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita seperti masak nasi tadi setengah mateng prosesnya, maka yang namanya sistem pencernaan kita ini juga akan sanksi terhadap apa yang masuk melalui mulut kita lalu menuju ke dalam perut. Begitu pula Bapak Ibu, pengenalan kita akan Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah menyatakan dirinya kepada dunia ini. Tuhan itu berkarya sudah sampai selesai. Tuhan itu berkarya sudah sampai mateng, tidak setengah-setengah mengasihi kita itu. Sebab kalau Tuhan itu setengah-setengah mengasihi kita, maka yang terjadi iman kita pun dikatakan Paulus juga bisa saja menjadi setengah-setengah, tidak sepenuh hati. Maka pemberitaan Injil itu di ayat 2 dikatakan akan menjadi sia-sia saja kita percaya kepada Tuhan kalau karya Tuhan itu hanya setengah-setengah di dunia ini. Dan kitab suci Bapak Ibu saudara-saudara, Injil menerangkan kepada kita bagaimana Kristus yang lahir, Kristus yang berkarya, Kristus yang menderita, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit dari kematian itu. Menceritakan bagaimana karya Allah itu melepaskan, karya Allah itu memenangkan kehidupan kita di dalam area perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Ada kesulitan ya, Kristus juga mengalami kesulitan itu sendiri. Kristus juga mengalami bukan hanya kesulitan, bahkan penderitaan itu sendiri. Dan inilah yang harus dijalani oleh Tuhan yang mengasihi kita, yang dengan matang kasihnya, bukan setengah matang, tetapi dengan matang kasihnya berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes mengatakan,
Jikalau biji gandum itu tidak mati membusuk di dalam tanah, maka tidak akan pernah ada kehidupan atau pertumbuhan yang baru dari apa yang sudah dinyatakan Tuhan melalui Yesus Kristus itu. Atau sebaliknya, kalau karya Allah itu hanya berhenti pada kematian saja, maka kita tidak akan mencapai hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kebangkitan Kristus inilah yang menjadi tonggak hidup orang percaya kepada Dia. Yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, oleh Injil kamu diselamatkan. Artinya oleh kabar baik, kabar sukacita. Dan kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan, dari sorga ini bukan kabar yang setengah matang. Kabar yang memang benar-benar sudah matang. Jadi biji gandum itu sudah mati, dan kita ditunjukkan ada tumbuhan baru, ada kebangkitan baru di dalam Kristus yang kita yakini. Sehingga di dalam Dia iman kita tidak pernah sia-sia. Inilah Bapak Ibu kabar Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita sampai hari ini, kalaupun dalam hidup ini kita masih menemui kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, ingat bahwa ini adalah proses Tuhan mematangkan kita. Kita tidak dibentuk menjadi manusia yang setengah matang, yang akhirnya menyaksikan karya Tuhan, tetapi kita dibentuk menjadi manusia yang matang, yang dewasa, yang akhirnya kita tidak akan pernah menjadi orang yang sia-sia dengan keimanan kita. Kita bukan menjadi orang yang sangsi dengan keimanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita baik Injil Tuhan, kabar sukacita Tuhan yang sudah mematangkan kita bersama, membentuk kita, memproses kita sampai dengan hari ini. Kiranya menguatkan kita, kiranya mengingatkan kita terus-menerus, kiranya memotivasi kita senantiasa agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul matang, betul-betul dewasa di dalam kehidupan iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat menghayati kebangkitan Kristus dalam hidup kita sehari-hari, sudah dibentuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan, sudah dibentuk menjadi orang-orang yang matang dalam kehidupan. Apapun proses, apapun situasi, apapun peristiwa yang saudara alami, percayalah, iman kepada Tuhan, iman saudara kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia, sebab Injil Tuhan menjadi semangat kita bersama. Karya Tuhan yang baik itu menjadi kekuatan kita bersama untuk mengarungi perjalanan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri kehidupan iman yang dewasa, kehidupan iman yang matang kepada Tuhan adalah dengan tidak hanya menghitung masalah, tetapi menghitung berkah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun di tengah situasi sulit. Firman Tuhan katakan, bersukalah senantiasa. Ngucap syukur tumrap samubarang kang tinemu. Kita akan membawa ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, Kidung Jemaat 439. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait yang kedua. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersama-sama juga menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang sudah menyatakan diri melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami, yang telah mati dan hidup dalam kebangkitan yang kekal. Kami bersama-sama hamba-hamba-Mu, umat milik kepunyaan Tuhan, pagi hari ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, menghanturkan rasa syukur terima kasih kepada Tuhan atas segala hal yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami sebagai pelajaran yang indah dan berharga bagi anak-anak manusia. Pagi ini di tengah situasi keprihatinan global, prihatinan dunia, bersama-sama kami sedang dalam situasi fase physical distancing, menjaga jarak fisik satu dengan yang lain. Namun kami tidak ingin jauh dari Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan, sebab kekuatan ilahi yang dari surga itulah yang menyegarkan jiwa kami, yang menguatkan kehidupan kami di dalam kami melewati setiap situasi. Kami memohonkan berkat kemurahan Tuhan atas kehidupan umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Para adioswa yang saat ini juga sedang dalam situasi physical distancing,
Mereka biasanya seringkali bersekutu, berkumpul satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling sharing, dan mendengar cerita kisah kehidupan satu dengan yang lain. Namun saat ini mereka harus terpisah oleh jarak. Kami percayakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, walaupun mereka saat ini terpisah oleh jarak antar satu dengan yang lain, tetapi mereka tidak akan pernah terpisah dari kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja yang bekerja dari rumah atau masih bekerja di instansi, di lembaga tempat mereka bekerja masing-masing, atau mereka yang berusaha untuk mencukupi kehidupan mereka. Kami percayakan uluran tangan cinta Allah yang akan selalu memampukan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk para pelajar, para mahasiswa yang juga harus mengalami dampak dari COVID-19 ini sehingga harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka tetap bertekun berjuang untuk masa depan mereka, dan ini menjadi sebuah pengalaman yang berharga untuk tidak membuat mereka menjadi terlena, tetapi mereka tetap semangat untuk terus belajar. Karena bagaimanapun juga proses belajar itu harus kami lakukan tanpa henti sampai kami tua sekalipun. Tuhan kiranya memotivasi kami, Tuhan memberikan semangat kepada kami sehingga kami dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, gereja Tuhan, dalam situasi keprihatinan bersama ini. Kiranya Tuhan juga memampukan gereja-gereja Tuhan untuk tetap berpengharapan. Engkau sang kepala gereja, kiranya menuntun perjalanan kehidupan kami hari demi hari. Para pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka tinggal berada, berkatilah setiap kehidupan yang Tuhan sudah percayakan dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan melimpahkan lawatan kasih setia Tuhan untuk bangsa ini, sehingga dalam keadaan sulit seperti ini kami tetap dapat bersatu padu menjadi alat Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Kami percayakan mereka yang sakit Tuhan melawat dan menjamah, memberikan kekuatan lahir dan batin. Yang harus bergumul dalam persoalan-persoalan kehidupan, kiranya Tuhan juga memberikan terang di dalam pikiran mereka, kejernihan di dalam batin mereka, sehingga mereka tidak berputus asa, tetapi selalu berserah kepada Tuhan yang penuh kuasa. Kami serahkan sepenuhnya persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi sarana yang berguna untuk tumbuh kembangnya jemaat Tuhan. Inilah doa kami akhiri dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri doa pagi saat ini. Mari memuji Tuhan sebelum kita menerima berkat-Nya. Kita bernyanyi dari nyanyian
Kidung Jemaat nomor 438, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bait yang kedua, bila menanggung beban berat. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masukilah hari-harimu dengan sukacita di dalam pertolongan kasih Allah. Di tengah kesulitan sekalipun, Tuhan akan memampukan saudara-saudara. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih kemurahan Tuhan Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus mencurahkan berkat, sukacita di dalam kehidupan saudara hari demi hari, dalam pekerjaan usahamu, tugas tanggung jawabmu, keluargamu. Tuhan memberkatimu kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.